lakukan itu tujuannya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Masih ingat nggak Pak? 4 ya. Pertama apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Masya Allah. Udah nggak ada pilihan yang terakhir. Itu satu, supaya kemurnian ibadah itu betul-betul hanya mengutamakan, mendulukan Allah di atas segala-galanya. Nah, pertanyaan yang kedua, kita ke bawah lagi nih. Apa sih laqad ja'akum itu? Kalau kita lihat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, laqad sungguh telah datang ja'akum pada diri kalian itu rasulun min anfusikum. Rasul min anfusikum dari diri kalian sendiri. Ya kan? Itu maknanya. Lalu kalau kita bicara padilahnya, orang yang suka membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, Allah bisa berikan pertolongan ketika manusia itu katakanlah membutuhkan sesuatu tanpa diduga-duga, Allah akan beri. Allah mudahkan ketika sulit, Allah dekatkan ketika jauh, Allah senantiasa cukupkan ketika mereka kurang. Intinya gitu Pak. Ya. Bapak sih ngebuka, cuma saya nggak dibuka ini. Udah Allah aja. Ya pokoknya setiap bacaan ini pasti ada fadilah dan keutamaan. Ya, tapi oke lah, nggak masalah. Saya tetap sudah tahu seperti itu, tapi niat saya bukan ke situ gitu Pak ya. Niat saya itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita mendulukan Allah? Karena kita ini harus menjaga bertauhid Pak. Pada waktu kita berdoa, pada waktu kita munajat, pada waktu kita takut pada Allah, jaga. Kenapa? Allah dulu kita utamakan. Emang nggak boleh tahu kita tentang fadilah? Boleh nggak? Boleh, karena itu sebuah ilmu. Tapi yang jelas hati-hati, jangan sampai kita itu ketika baca dan kita auradkan, kita baca rutinitas seperti itu, ada tujuan yang utama selain Allah. Jadi Allah itu nomor 2. Seperti orang mau salat tahajud, orang mau duha. Kenapa? Saya lagi sulit nih ekonomi saya. Siapa tahu bis dari duha mah gampang lagi urusan-urusan saya, bisnis dan sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan menempatkan motivasi awalnya itu adalah itu. Motivasi awal tetap harus Allah. Bahkan tadi itu konsepnya 4 kan? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Kenapa Allah dulu? Tadi jangan mengutamakan selain Allah. Allah dulu, Allah lagi. Kenapa? Karena kita kan suka lupa Pak. Biarin lagi lupa, buru-buru kita ingatkan. Allah terus, cita-citanya walaupun kita belum bisa untuk mengingat Allah, pengen seterusnya selalu ingat dengan Allah. Allah saja, ya Allah, tidak ada sebuah pilihan. Walaupun kami kadang sakit perlu obat, walaupun kami sulit perlu mudah, walaupun kami dalam keadaan katakan serendah-rendahnya, tapi kami juga perlu peningkatan dan sebagainya. Tapi ya Rabbana, kami minta itu semua, tapi yang kami butuhkan yang paling utama adalah Engkau yang memiliki itu semua, ya Allah. Itu namanya Allah saja. Jadi konsepnya ada 4 ya. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah saja. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan paham. Syukur. Silakan dilanjutkan makannya. Tapi kalau misalnya kita niatnya sebagai termasuk motivasi Ustaz, misalnya kita banyak sedekah biar biasanya sedekah sekian balik lagi berapa sekian itu kan. Ya. Nah itu untuk motivasi gimana? Iya. Umur itu beda-beda Pak. Ada anak sekolah PAUD. Kenapa anak sekolah PAUD? Saya biar saya dibeliin tas, beliin bola, supaya saya beliin boneka. Itu kelas PAUD ya Pak ya. Jadi berarti amaliyah kita ini masih termotivasi dengan pemberian. Tapi kalau sudah kuliah, bukan. Jadi ketika kita belajar dan kuliah ini sebenarnya bukan karena orang tua, bukan karena takut, bukan iming-iming. Kenapa? Saya melaksanakan pelajaran ini karena untuk masa depan saya. Jadi pribadinya yang terbuka, kesadaran. Nah sekarang apa boleh nggak untuk sebagai motivasi? Silakan saja. Pada dasarnya memang boleh. Pahala itu, bimbingan itu, semua fadilah keutamaan itu adalah untuk memberikan motivasi. Tapi setelah kita tahu motivasi, jangan ibadah karena iming-iming motivasi. Siapa dulu? Allah, semata-mata karena Allah. Itu ya Pak ya. Nah, tinggal kita mau duduk di mana nih? Mau duduk di posisi katakanlah ya nih karena iming-iming, atau karena saya Allah, saya butuh pahalanya, saya butuh dunianya, saya butuh kemudahannya, saya butuh sehatnya.
tapi ada yang lebih saya butuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk ke arah sana berproses, Pak. Gak langsung terima. Kenapa? Karena ketika kita ngaji, ketika mendengarkan pelajaran dan nasihat ini, nafsu itu ikut, Pak. Nafsu kita tuh ikut untuk apa? Untuk mendengarkan. Makanya mereka juga ketika segala sesuatu yang memurnikan tauhidan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis mereka juga perlahan sekali. Nah, makanya belajar itu butuh waktu yang panjang. Terus belajar ini nanti butuh bimbingan. Terus kemudian yang ketiga, belajar itu adalah untuk membuka mata hati kita agar kita menjadi tahu di balik sesuatu yang kita tahu. Nah, itu Pak ya. Nah, intinya boleh saja motivasi, tapi jangan selamanya karena motivasi. Paham nggak? Masa karena itu terus? Allahnya dong. Emang kira-kira, mohon maaf, kemudahan, dunia, rezeki, penghargaan, sehat, dengan Allah baikan mana? Jawab Pak, jangan nanya doang. Kira-kira baikan mana? Baikan Allah. Baikan Allah. Sempurna mana Pak? Sempurna Allah. Apalagi pertanyaan. Artinya bahwa Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan selain. Kenapa masalahnya? Oh, seluruh dunia itu yang menciptakan Allah. Nggak mungkin yang menciptakan akan dikalahkan dengan yang diciptakan. Ya Pak, Bapak bikin kue, bolu cakep kayak apa? Dibawa sama Pak Sadasma, Pak ini kue bikinan saya, warnanya oke, teksturnya apalagi, terus kemasannya oke, rasanya Pak. Akhirnya kata Pak Asma, Masya Allah Pak, bener ini pilihan Bapak? Iya, ini bolu sama Bapak, cakepan bolunya Pak. Kira-kira mau memuji apa menghina? Menghina. Nah kita pun sama Allah sebenarnya begitu. Kenapa kita lebih tertarik kepada ciptaannya daripada yang Kenapa kita lebih terkonsentrasi dengan pemberiannya daripada yang memberinya? Siapa yang memberi? Allah. Gitu Pak. Logiknya Pak. Gitu Pak. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi kita tetap minta yang paling afdol, paling utama yang kita minta. Kan begini Pak. Kalau cita-cita kita yang paling tinggi, minimal kita dapat yang rendah. Tapi kalau cita-cita kita yang murah dan rendah tadi tuh, pilihannya semata-mata karena dunia, kebutuhan ini, karena ini sebagai itu kan rendah. Ketika Allah berikan, belum tentu dapat rendah, malah akhirnya dapat yang hina. Tapi kalau kita cita-citanya yang tinggi, minimal yang rendah. Tapi kalau kita cita-citanya cuma sampai kepada yang rendah, jatuhnya kita malah dapat yang hina. Syukur kita cita-cita yang mulia, dapatnya tempat yang paling mulia. Gitu ya Pak ya. Gitu jika. Ya ada lagi, sok. Habis lebaran ya. Kan Bapak masih punya golok kan? Belum biasa ya. Maaf. Jangan-jangan bukan pistol. Nggak ada pelurunya. Lagi dibelajar sama Pak Oma itu. Jangan gitu. Ya Pak Toma nggak apa. Dia belajar lagi harus. Pak Toma nggak apa. Bisa belajar loh. Yang Kira-kira rambutnya minta yang lurus gadis atau yang janda atau yang suku? Ya. Mantep ini. Apa katanya? gadis. Yang gadis. Nah, Yang gadis tapi anaknya 3. Kalau janda kan udah aqua gitu. Emang Oh. muda. Anda belum tentu tua. yang bagus begini. Nggak usah janda atau orang repot. Yang terbaik aja buat saya. Nah, Auto berarti Ya kan? dapatnya apa gitu. Yang terbaik aja. Karena Yang paling jenggotan gitu. ya, Bapak gadis. ya. Bapak tetangga deh. Jadi gini Pak Topik, yang terbaik itu mudah-mudahan ya juga akhlaknya baik, umurnya juga baik, gitu kan? Terus kepribadiannya juga baik, wajahnya juga baik, gitu. Tapi yang paling kuat Pak Topik, minta ya Allah berikan yang terbaik buat saya, baik menurut engkau, baik menurut saya. Cepat. Terus dalam doa itu jangan terlalu banyak ngatur Allah. Dalam doa itu jangan ya Allah, saya pengen yang begini, nggak mau yang begitu. Jangan.
Itu yang bikin lambat tuh kayak gitu. Kayaknya doanya salah lagi. Doanya salah. Tapi pernah nggak dekat dan hampir mau nikah? Pernah nggak? Nyaris ya. Gagal. Iya. Ah. Lebih dari 1 kali. Enggak sekali doang. 2 kali. Pacaran enggak berkesatuan dulu. Lu udah putus kan? Pacarannya enggak. Bukan patah hati lagi, patah arang. Wah itu mah nggak ada alasan. Gitu. Mau lagi Boleh. Patah hati. Yang penting gini Pak Taufik. Begini Pak Taufik. Dengan Pak Taufik berkeluarga itu bukan untuk kepentingan Pak Taufik saja. Ya kan? Ya pertama buat kebutuhan kita supaya kita lebih menyempurnakan ibadah pertama ya. Itu seperti itu pasti Pak, itu menyempurnakan ibadah. Mohon maaf kami ini, mohon maaf ya, nggak apa dengan nikah ini sebenarnya banyak surga lewat istri yang meredam syahwat kami itu kan karena ada istri. Kalau tanpa istri mungkin kita kemana aja syahwatnya, ya kan begitu. Terus serang aja, begini aja kita punya istri masih jelalatan, betul? Iya. Saya tanya coba yang jujur, bapak-bapak yang punya istri. Yang punya istri nih, kira-kira kalau ngelihat perempuan cakep merem apa melek? Melotot. Melotot. Itu kan merem melek kan? Itu seperti apalagi punya. Mas bangun tuh, Mas bangun. Oh iya, Masya Allah, ahlan. Sehat. Ayo Mas Ade. Sini. Beli gorengan ya. Ini mau ditawarin ini. Terserah yang mana duluan, ayo. Kan udah kerja duluan. Bareng aja, bareng ya. Berapa umur? Bareng deh. 30 nggak? Berapa? 30? Hah? 38? Pas. Pas. Pokoknya gini aja ya, kalau nanti saya kenalin ya, terserah antum, bagaimananya terserah antum bisa menerima, bisa menolak. Tapi kalau misalkan kita katakan minta, ya kan, petunjuk dari Allah yang terbaik dunia dan akhirat, insya Allah nanti ketemu. Itu aja. Bawa HP lagi. Saya bawa HP, foto nanti kirim ke saya. Ini dekat sama saya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ih, fotonya jadi keren. Habib turunan. Nanti aku masukin di grup. Di HP anak. Itu di Maybank Pak. Itu ya. Oh iya. Mas Bangun Maybank mana? Oh Kali gitu ya. kali ya. Orang kan harus optimis. Iya. Finally ya lihat itu nanti. Dia juga kalau udah di atas 30 itu kan nggak terlalu malah milih. Juga saya sampaikan. Doa sih boleh, tapi jangan ngatur Allah. Jadi yang ngatur Allah itu silakan minta ya Allah yang terbaik gitu kan, mana mereka. Di balik kekurangan yang kita lihat itu kan kita tidak tahu kelebihan. Ya kan gitu. Makanya kalau misalkan ya Allah pengen yang begini, jangan yang begitu, saya nggak mau yang begini. Atau ngatur begini misalkan, mohon maaf tapi saya nggak mau nikah, mungkin dulu ada kesalahan. Saya nggak mau nikah atau saya pengen nggak mau buru-buru nikah sebelum menyelesaikan ini. Iya, pernah itu. Oh, udah selesai belum? Yang itu ya? Permasalahan udah selesai tapi jodoh nggak datang. Nah, itu dia. Sini dulu dah. Ayo, orang ini berdua nih. Iya, saya punya jawaban. Pak Bambang enggak? Pak Bambang enggak? Bambang juga Pak Ustaz. Nah, satu YouTube-nya nggak muat. Di foto nggak Pak? Foto. Ya. 3 foto. Kali ini sesenya diperbaiki dulu. Ibaratnya gini. Ibaratnya di motor kenapa lampunya nggak hidup? Screen-nya mati. Iya. hidupnya dulu kan Pak. Saya juga belum gitu. Pak Bangun deket juga. Jadi gini, Mas Taufik begini ya. Saya berbicara pengalaman ya. Jadi salah satu di antara yang tertunda daripada doa kita ini memang juga ada teguran dari Allah.
Salah satunya kita terlalu ngatur tentang ketentuan Allah. Contoh begini, ada apa yang terjadi? Saya sudah rumah tangga 7 tahun bahkan lebih tahun, tapi ternyata saya belum karunia anak dan gitu. Saya bilang sini, sadar nggak? Ada yang kamu ucapkan dalam hati, apalagi ucapan, terus kemudian ternyata Allah yang dengar, ente tapi nggak sadar. Ada apa yang anda tunda? Saya nggak pengen punya anak dulu sebelum ini. Betul. Waktu itu saya punya kreditan motor. Saya nggak mau katakanlah punya anak dulu sebelum motor ini lunas. Ternyata motor lunas tetap nggak punya. Gak ada. Ada satu lagi wanita karir. Dia katakanlah pembisnis. Tiba-tiba dia ternyata setiap punya pacar diajak serius nggak jadi. Dia serius nggak jadi. Kenapa sih Pak? Datang ke saya dengan nangis-nangis orang itu. Kenapa sih Pak? Dunia saya ada dan sebagainya. Saya kok begini. Ya mohon maaf. Selama ini kan dunia itu sama Mbak diandalkan, gitu kan. Selama ini kan sama Mbak dikagumi dunia Mbak. Padahal dasarnya harus dikagumi yang punya dunianya. Ini yang salah. Karena bukan kesalahan Mbak, karena Mbak mungkin nggak dekat dengan alim ulama, nggak ada yang bimbing gitu yang seperti itu. Jadi coba flashback ke belakang. Iya Pak, saya sering mengatakan Pak, saya nggak mau nikah dulu sebelum punya rumah. Saya nggak mau nikah dulu sebelum rumah saya selesai atau saya belum kebeli rumah. Seperti rumah udah kebeli, udah bagus kayak apa. Tapi ternyata jurang aja. Akhirnya saya sampaikan begini sama Ustaz. Bismillah tawakkaltu 'alallah, kita buka pintu tobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ya kan? Kita kita buka bismillah, kalau dalam haji itu ada gang ya, bayar kesalahan kita itu ada denda itu, kemudian siapkan makanan 40 buat orang-orang yang layak kita berikan, apa fakir atau miskin atau yatim, berikan 40 box atau 40 bungkus atau 40 apa saja, berikan. Ya Allah, mudah-mudahan saya ini dalam rangka menyadarkan diri saya, andaikan sebuah itu sesuatu pintu sulit dengan sebab itu, mudah-mudahan kau buka ya Allah dengan pintu sebuah kemudahan. Kayak bayar najar kalau gitu. Kan seperti itu. Nasi padang berarti. Harus 50 ya? 60. 40. Oh 60. Jangan 40, 60. Najar. Ya, seperti itu. Nanti boleh kalau buat Jumatan. Boleh. Buat saya juga boleh. Gitu. Yang kedua, kalau ini tapi kembali lagi memberatkan apa tidak? Yang berdasarkan kemampuan. Nah, yang kedua nanti nazar ya Rob, andaikan Engkau berikan kemudahan kami, tunjukkan jodoh kami, mudah-mudahan kami ingin bernazar. Nazar bebas. Saya mau potong kambing biar saya sedekahkan. Di mana tempat yang manfaat? Misalkan ke tempat saya beli kambing tempat saya motong, kemudian saya masak, saya makan, saya juga boleh. Karena yang makan santri-santri saya. Ini di YouTube ya. Bahaya ini ya. Itu seperti itu. Boleh, di mana aja boleh. Itu seperti itu. Nah, insya Allah dengan tadi tuh bacaan yang zikir tadi itu kalau bisa didawamkan. Apa aja coba tadi? Fatihah, terus syahadat, terus istighfar, terus sholawat, terus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditambah laqad ja'akum, terus dengan ini saya nggak niat ijazahkan, itu bacaan saya gitu aja, itu bacaan saya. Kalau mau ijazahkan saya belum layak, itu seperti itu. Di YouTube sih Covid dulu Pak. Covid dulu. Biar viral. Langsung ada yang itu Ya. boleh tuh. Ya, itu aja ya. Nah itu aja. Tapi biar dulu nih. Ya, Rasulullah. Sah dah. Gitu aja. Ya boleh kembali ke tempatnya Pak Topik. Satu-satu. Ya ini. Pak Bambang silakan Pak Bambang. Dia mau dua punya cucu. Beliaunya tetap isinya satu di Bekasi, satu di Bogor, satu di Jakarta. Mas setia sama pos 2. Baik, gitu aja ya. Terima kasih. Saya langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.